semuanya, perkenalkan nama saya Siva Putri Afrilia dari Pendidikan Ekonomi Koperasi Rombel A dengan NIM 7101422048. Sini saya akan menceritakan tentang pembangunan Brunei Darussalam dari monarki absolut ke diversifikasi ekonomi. Stay tune ya. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan dengan area seluas 5.765 km persegi yang pada tahun 2020 dihuni oleh sebanyak 460.340 jiwa. Nah, hebatnya, meski termasuk negara kecil, Brunei Darussalam sendiri dikenal sebagai negara yang sangat makmur dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Yang oleh sebab itu, negara ini digolongkan sebagai negara maju. Tidak hanya itu, Indeks Transparansi Internasional pada tahun 2019 menempatkan Brunei sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Sementara itu, Forbes menempatkan Kerajaan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari total 182 negara di dunia, karena memiliki banyak ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Brunei sendiri terdapat kira-kira 1 mobil untuk 1,5 orang, yang hal ini itu menunjukkan bahwa warga Brunei sendiri memiliki posisi keuangan yang sangat baik. Selain itu, Brunei merupakan salah satu negara dengan hutang paling sedikit di dunia, di mana hutang publiknya sendiri hanya sekitar 2,4% dari total ekonominya. Nah, Brunei juga tidak memungut pajak penghasilan perorangan serta pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan loh. Tidak hanya itu, bahkan warga Brunei menerima perawatan kesehatan secara gratis. Bahkan cakupan imunisasinya itu sekitar 97,8% melebihi target WHO di angka 95%. Nah, layanan kesehatan ini juga berkontribusi pada tingkat angka harapan hidup, di mana rata-rata angka harapan hidup di Brunei adalah 75 tahun. Brunei juga dikenal sebagai negara yang sangat tegas dalam melaksanakan ajaran Islam, baik dalam bidang pemerintahan dan masyarakat. Sistem hukum negara ini juga didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum syariat Islam. Namun, dalam banyak kasus hukum syariat Islam itu kerap menggantikan hukum umum Inggris, di mana negara ini memberlakukan hukum potong tangan, rajam, dan cambuk bagi pelaku kasus pencurian, hubungan sesama jenis, dan korupsi. Kemakmuran serta ketegasan melaksanakan ajaran Islam di Brunei tentu tidak lepas dari peran seorang Sultan Brunei yang merupakan pemimpin mutlak di negara ini. 100 sultan yang disematkan di Brunei bukanlah sekedar simbol dengan peran yang tidak signifikan. Lebih dari itu, seorang sultan menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan sekaligus. Yang itu berarti bahwa selain berperan sebagai kepala negara, Sultan juga memiliki otoritas penuh. Brunei merupakan salah satu dari segelintir negara yang menerapkan sistem monarki absolut. Tidak banyak negara loh yang menganut sistem ini. Brunei menjadi segelintir yang masih tersisa. Bahkan, Brunei memiliki parlemen tetapi tidak terdapat pemindahan umum yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Brunei sendiri merupakan salah satu negara yang pernah menjadi koloni Inggris sejak tahun 1888. Nah, negara ini bahkan memilih untuk tetap menjadi protektorat Inggris pada tahun 1963 daripada bergabung dengan Federasi Malaysia. Sehingga kemudian pada tahun 1987 Brunei memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris. Nah, dalam bidang ekonomi, Brunei sangat bergantung pada minyak produksi, minyak mentah, dan gas alam. Nah, di negara ini,
menyumbang sekitar 90% perekonominya. Ladang minyak darat di Syria merupakan salah satu ladang minyak paling penting di negara ini, di mana pada tahun 1991 sebuah monumen yang disebut Monumen Miliar Barrel dibangun untuk merayakan tingkat produksi minyak yang berlimpah di kawasan ini. Ini merupakan negara penghasil minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara, mana kerajaan ini menghasilkan sekitar 180.000 barel setiap harinya. Nah, di samping itu, negara ini juga merupakan produsen gas alam cair terbesar ke-9 di dunia. Namun demikian, sumber daya minyak kemungkinan akan habis dalam 2 dekade mendatang. Brunei Darussalam yang sering dijuluki negeri petrodolar dan saat ini dipimpin oleh Sultan Hassanah Bolkiah merupakan negara kecil yang luasnya sebanding dengan Pulau Bali di Indonesia. Berkat cadangan minyak bumi yang melimpah tersebut, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Dan kesejahteraan rakyatnya dijamin oleh negara, guys. Tapi nih guys, negara ini diprediksi bakal jadi negara miskin loh. 5 tahun jadi negara penghasil minyak bumi terbanyak di dunia. Brunei Darussalam hampir menjamin semua sendi kehidupan penduduknya. Mulai dari pembebasan pajak, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan gratis. Seiring perkembangan zaman nih, banyak negara yang sudah mengganti sumber energi seperti minyak bumi dan gas, kemudian beralih ke sumber energi terbarukan loh. Akankah negara Brunei bisa bertahan dengan cadangan minyak bumi ke depannya? Cadangan minyak bumi Brunei diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 15 hingga 20 tahun dari sekarang. Perkiraan tersebut dilihat dari menurunnya cadangan minyak bumi Brunei dari masa kejayaannya pada tahun 2000 silam. Kesejahteraan negara Brunei berawal pada abad ke-20 ketika sumber minyak komersialnya pertama dibor pada tahun 1929 oleh BMPC yang sekarang dikenal sebagai SEAL. Pada tahun 1970, industri minyak di Brunei mengalami peningkatan yang drastis dengan ditemukannya beberapa ladang minyak besar di lepas pantai produksi minyak di Brunei. Puncaknya mencapai pada 240.000 barel per hari pada tahun 2000-an. Namun sayangnya nih, minyak Brunei mengalami penurunan karena semakin menuanya ladang minyak yang ada, serta terbatasnya aktivitas eksplorasi dan pengembangan pada tahun 2020. Produksi minyak Brunei rata-rata mencapai 103.000 barel per hari, turun dari 118 barel per hari pada tahun 2010. Seiring perkembangan zaman nih, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas akan tergantikan dengan sumber energi yang terbarukan. Untuk itu, Brunei Darussalam menghadapi tantangan agar negaranya tidak bergantungan pada sumber daya alam yang itu aja. Para ahli bahkan memprediksi jika cadangan minyak bumi negara di Brunei ini akan bertahan hingga 15-25 tahun lagi. Namun perkiraan tersebut tergantung dari penemuan kembali ladang minyak di Brunei dan perubahan harga minyak dunia. Untuk itu, Brunei Darussalam harus bisa mengubah negaranya agar tidak tergantungan pada minyak bumi, dengan membuka kesempatan lagi bagi investor asing. Nah itulah tadi guys, prediksi negara penghasil minyak terbesar di dunia yang bakal jatuh miskin ke depannya. Jadi nih, negara Brunei harus pandai menghadapi tantangan negaranya agar tak hanya bergantungan pada minyak bumi aja pada zaman yang semakin modern ini. Nah, dengan hal itu, negara ini perlu diversifikasi ekonominya dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, teknologi untuk memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di masa depan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.